Mujua-jua, saudara, kita jumpa lagi dalam acara Rehat bersama saya, William Sembiring, dengan tema hari ini, Keluargaku. Saudara, apakah kita masih mengingat hukum Taurat kelima yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Musa? Ya, bunyinya adalah, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepadamu. Tentu kita mengerti makna dari ayat dan perintah ini. Apa itu menghormati orang tua dan bagaimana cara melakukannya, saya rasa bukan hal yang asing lagi bagi kita sebagai orang Kristen. Mulailah dari hal-hal kecil di dalam rumah, menolong, mendengarkan, dan tidak menyakiti hati orang tua adalah contoh sederhana kita menghormati mereka. Allah memberikan perintah ini kepada bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari Mesir, sebagai salah satu dari 10 hukum yang utama. Dari kenyataan tersebut, kita mengetahui bahwa hukum ini begitu penting untuk dijalankan oleh setiap orang yang percaya kepada Allah. Meskipun dilabeli dengan kata hukum dan perintah, kita harus melakukannya bukan karena terpaksa, melainkan karena kita memang menyadari dengan sepenuh hati kita. Kita menghormati orang tua karena kita mencintai mereka, sama seperti Allah telah mencintai kita dan seluruh ciptaannya. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa menghormati orang tua di dalam keluarga tidak terbatas pada hubungan darah saja. Siapapun orang yang lebih tua dari kita, patut kita hormati sebagaimana mestinya. Tentu, hal ini tidak merugikan bagi kita, malahan menunjukkan bahwa nilai-nilai Kristus tumbuh di dalam diri kita. Dan untuk para orang tua pun demikian. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sepenuh hati dan bijaksana, agar kelak ketika anak itu tumbuh dewasa, ia akan menjadi seseorang yang murah hati dan baik perilakunya. Di tengah-tengah tantangan zaman dan keadaan yang tidak menentu saat ini, tugas orang tua pun bertambah banyak. Lantas, bagaimana cara kita mendidik anak agar mereka tidak terjatuh dalam kesalahan, tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan dirinya dan orang lain? Ingatlah bahwa anak yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, kepada kita, adalah sebuah harta yang harus senantiasa dipelihara dan dirawat. Tidak peduli ia sedarah maupun tidak, Tuhan telah menganugerahkannya bagi kita. Saudara, inilah yang diperintahkan dan diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Perdamaian di antara anggota keluarga, saling mendukung dan menghormati satu dan yang lain, tidak membenci dan tidak merusak di dalam keluarga, adalah hal-hal yang diimpikan oleh setiap orang. Sudahkah kita memelihara keluarga kita dengan baik? Hei anak, sudahkah engkau menghormati ayah dan ibumu dan orang-orang tuamu? Hai orang tua, sudahkah engkau menjaga dan merawat anakmu dengan sepenuh hati? Keluarga adalah cikal bakal pribadi seseorang dibentuk. Apa yang terjadi di dalam keluarga akan tercermin keluar lewat tingkah laku dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman, tempat bertumbuh dalam cinta Tuhan, tempat kita belajar betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Allah memberkati kita lewat renungan saat ini. Mejua-jua.